Oleh. Sampai mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadha Mu'adz bin Jabal. Qala al-Aswad ibn Hilal kunna namshi ma'a Mu'adz. Qala ijlisu nu'min sa'atan. Duduklah kamu, maka kami akan beriman satu saat. Mana hadzal kalam annahu yurid muzakaratul iman. Ta'al huna natazakar anil iman, an azamatillah, an sidqi Rasulillah, an mahasinil Islam. Wa qad akhraja Ibnu Abi Syaibah an tariq Jami' Ibnu Shaddad an al-Aswad ibn Hilal fi isnadaini rijaluhuma thiqatun a'immah. Wa akhraja Allah an Umar wa an Alqamah at-Tabi'i. Fa hadha Mu'adz a'rafu an-nas bil halal wal haram bi syahadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa Umar al-Khalifah ar-Rasyid warada bil hadis a'rafukum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Wa Umar al-Khalifah ar-Rasyid wa huma yaf'alani hadzal khaira. Keduanya Mu'adz dengan Sayyidina Umar telah berbuat kebaikan ini. Walam yarid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kebaikan itu tidak warid, tidak ada nas dari Rasulullah SAW. Illa anal Imam Ahmad rawa fi isnadin hasan qala kana Ibnu Rawahah idza laqiya rajula min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ta'al nu'min sa'ah. Faqala data yawmin li rajulin. Qala ta'al nu'min sa'ah. Faqadiba ar-rajul. Faja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ala tara Ibnu Rawahah, apakah engkau tidak melihat kepada Ibnu Rawahah yarwabu animanika, dia suka untuk meninggalkan iman kepada engkau, ila imani sa'ah, kepada iman satu saat. Jadi ketika Abdullah bin Rawahah mengajak seseorang sahabat dengan kata-kata ta'al nu'min sa'ah, maka sahabat tadi marah karena dia tidak paham apa yang dikehendaki oleh Abdullah bin Rawahah, sehingga dia laporan kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah engkau tidak melihat kepada Abdullah bin Rawahah, dia tidak suka kepada iman kepada engkau, tapi dia ingin iman sesaat. Karena bahasanya Abdullah bin Rawahah ta'al nu'min sa'ah, sehingga sahabat tadi tidak paham yang dikehendaki itu. Kok iman satu saat itu gimana? Maka dijelaskan oleh Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam yarhamullah ibn Rawahah. Semoga Allah merahmati Ibnu Rawahah, innahu yuhibbul majalis allati tatabaha bihal malaikah. Dia suka dengan majelis-majelis yang berbangga-bangga dengannya para malaikat. Waqad ala qaul Bukhari. Maksudnya ya majelis bicara mengenai iman tadi itu.
Paham ya? Jadi Mu'adz bin Jabal dan juga Abdullah bin Rawahah telah membuat satu kebiasaan, yaitu mengajak temannya untuk mudzakarah iman. Tentu ini mereka berbuat demikian ini karena dalil-dalil umum mengenai thalabul ilm, dalil-dalil umum mengenai wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dalil-dalil umum yang banyak sekali dalam Quran, dalam hadis. Pentingnya orang itu saling ingat-ingatkan. Wa dzakkirhum bi ayyamillah wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya enggak? Cuman bentuk kerjanya itu, bentuk kerja yang dibuat seperti Abdullah bin Rawahah itu tidak dicontohkan oleh Nabi. Maka ketika Abdullah bin Rawahah mengajak temannya ta'al nu'min sa'ah itu tadi, sehingga temannya marah lapor pada Nabi, tapi Nabi justru membenarkan Abdullah bin Rawahah. Jadi dalil-dalil umum itu cukup sebagai alasan untuk berbuat amalan-amalan yang sesuai dengan dalil umum itu. Maksudnya begitu loh. Paham enggak? Nah, ini yang kaitan dengan maulid namanya. Maulid itu isinya apa ya? Cerita kehidupan Nabi, bukankah itu termasuk isinya Quran itu cerita kehidupan para nabi? Hanya sekedar ngaji saja, bagian dari thalabul ilm. Kenapa dipermasalahkan? Jadi maulid itu bagian dari thalabul ilm, bagian dari syukur, mensyukuri kelahiran Nabi. Di mana di antara bentuk syukur itu adalah selamatan. Maka bayi lahir disyukuri dengan akikah, ya enggak? Walimah disyukuri dengan aulim walau bisa. Asyura juga disunahkan tausi'ul ayal, melonggarkan keluarga dalam hari Asyura. Kalau maulid itu orang selamatan ya. Bukan suatu hal yang bertentangan dengan syariat. Apa ya, kawan? Zikir-zikir tertentu, zikir 1000, 2000, 3000, semuanya masuk wa dzakirinallah katsira. Karena 1000 ya termasuk katsira, 2000 termasuk katsira. Oh iya, itu saya bisa menerima. Tetapi menentukannya 1000, 2000 itulah yang saya tidak bisa menerima. Kenapa? Kenapa kamu tentukan 1000 selalu? Supaya istiqomah. Sedangkan istiqomah itu perintah Nabi juga. Ahabul amal ilallah madama alaihi sahibuhu, madama alaiha sahibuha wa in qalla. Jadi supaya istiqomah. Sebagaimana Sayyidina Umar menentukan 20 rakaat itu juga tidak ada dalilnya. Tapi diterima juga oleh seluruh sahabat. Mahfum ya, kawan?
Wa hadza Umar hakama fi sawadil Iraq. Ini Umar telah memberikan keputusan di dalam tanah pertanian Irak bi adami kismati, dengan tidak adanya membagi sawadul Irak. Wa abqahu li jamil muslimin, dan dia menetapkannya untuk seluruh orang Islam. Awalihim wa akhirihim, awalnya dan akhirnya. Di negeri Irak setelah dikuasai orang Islam, itu banyak sekali tanah pertanian. Biasanya pada zaman Nabi, Sayyidina Abu Bakar, dan juga sebelum itu, maka tanah-tanah yang dikuasai umat Islam itu, yang 1/5 diserahkan kepada Baitul Mal, yang sisanya dibagi kepada pasukan yang menaklukkan daerah itu. Ini sudah menjadi kebiasaan Nabi seperti itu. Tetapi pada zaman Sayyidina Umar, ketika terjadi penaklukan Irak itu, dirubah, tertib itu dirubah oleh Sayyidina Umar. Yaitu tanah pertanian Irak itu tidak dibagi-bagi kepada pasukan. Alasannya Sayyidina Umar, karena terlalu banyak. Sedangkan dalam Al-Quran dijelaskan kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Harta itu tidak boleh, jangan sampai tertumpuk di kalangan orang-orang kaya di antara kamu. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Harta itu janganlah berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Nah, kalau sawadul Irak itu dibagi kepada pasukan, itu satu orang bisa bagiannya satu kabupaten itu. Sehingga akan terjadi konglomerat yang orang-orang yang sangat kaya di saat yang lain nggak dapat bagian apa-apa. Dan ini tidak dikehendaki di dalam agama. Jadi Sayyidina Umar itu memahami pembagian-pembagian waris, pembagian-pembagian zakat, dan sebagainya itu diantara maksudnya supaya harta itu merata di kalangan umat Islam. Bukan dikuasai satu golongan. Nah ini kalau sawadul Irak ini dibagi kepada pasukan, maka bertentangan dengan ayat itu. Sedangkan zaman Nabi dibagi secara seperti itu karena tanah-tanah yang dikuasai umat Islam zaman Nabi itu cuma sedikit-sedikit saja, sehingga tidak menimbulkan permasalahan seperti sekarang ini. Jadi Sayyidina Umar itu punya ijtihad bahwa pembagian ghanimah itu ada ngilatnya gitu loh. Ada ngilatnya. Dibagi seperti zaman Nabi selagi tidak ada permasalahan yang baru yang bisa bertentangan dengan kaidah-kaidah agama, kaidah-kaidah syariat yang lain gitu. Mafhum ya, kawan? Kalau menurut pandangan Imam Syafi'i, tindakan Sayyidina Umar itu maksudnya gitu, kalau dirinci gitu, dirinci secara akad tuh bagaimana gitu.
Jadi kalau menurut Imam Syafi'i bahwa Sayyidina Umar itu juga tetap membagi ghanimah itu seperti zaman Nabi juga. Yang sisanya dari humus itu adalah untuk Baitul Mal. Nah, yang humus untuk Baitul Mal, yang sisanya untuk pasukan. Tetapi oleh Sayyidina Umar, sisa dari humus itu yang merupakan miliknya pasukan, itu oleh Sayyidina Umar diwakafkan untuk masolihul muslimin. Itu menurut pandangan Imam Syafi'i. Karena beliau ini sebagai amir dan melihat kemaslahatan, maka pembagian itu tetap seperti zaman Nabi, cuman demi kemaslahatan, maka dia wakafkan untuk seluruh muslimin. Itu kalau dilihat dari rinciannya itu. Karena tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Apalagi harta jarahan, harta pribadi saja, harta pribadi, milik pribadi murni ini, kalau menurut imam itu harus dikorbankan untuk maslahat umum, ya harus dikorbankan. Maka Sayyidina Umar itu mau membuat satu saluran air, dan saluran air itu melewati tanah orang-orang, semua sudah boleh. Ada seorang sahabat yang nggak boleh tanah saya dilewati saluran air. Maka oleh Sayyidina Umar ditarghib, ini untuk kepentingan umum kok nggak boleh, gimana? Tapi dia ini nekat aja. Maka Sayyidina Umar bilang, ya, kalau air ini tidak boleh ngalir di tanah kamu, akan saya alirkan di perut kamu, katanya. Jadi maksudnya kamu harus nerima, wong ini kemaslahatan umum. Jadi memang imam itu berhak untuk membuat satu keputusan demi kemaslahatan umum, walaupun itu hak pribadi seseorang. Apa ya, ikhwan? Dan ini sudah dikerjakan oleh para sahabat. Jadi umpama dikatakan itu sisanya ghanimah itu milik pasukan pun, memang imam itu berhak untuk membuat satu tindakan untuk kemaslahatan. Ini kalau menurut pandangan Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut pandangan Imam Ahmad, ya memang Sayyidina Umar waktu itu telah beristihad dengan seperti tadi itu. Dirubah cara pembagian itu, memang dirubah. Menurut Imam Syafi'i tidak, cara pembagian itu tidak dirubah, cuman tadi itu bagiannya pasukan diwakafkan oleh Sayyidina Umar kepada muslimin. Mafhum ya, Pak? Fa'inkilah ada fi ghairil ibadat. Bila dikatakan ini adalah di dalam selain ibadat. Masalah pembagian ghanimah ini kan bukan ibadah. Kulna qad khassastum umum hadzal hadis ani kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah. Kami mengatakan berarti kamu telah mengtakhsis umumnya hadis kullu muhdatsatin bid'ah. Berarti hadis itu sudah tidak kamu anggap umum lagi, itu kan berarti. Kalau urusan bukan urusan ibadah, tidak masuk bid'ah,
Berarti kamu taksis juga kan? Kan orang-orang Wahabi itu membagi bid'ah itu ada dua, ada bid'ah diniyah, ada bid'ah dunyawiyah. Bid'ah diniyah itu maksudnya yang urusan dengan ibadah. Dunyawiyah itu yang tidak ada urusan dengan ibadah. Dibikin rumah, bikin jalan. Nah, kamu kok membagi bid'ah seperti itu, dari mana kamu dapat? Kamu kan berarti juga telah mentaksis hadis itu. Kullu muhdatsatin bid'ah itu sudah kamu taksis juga kan berarti. Dan pembagian bid'ah itu kepada diniyah dan dunyawiyah itu juga ditentang oleh kebanyakan ulama. Karena berarti kalau urusan dunia itu bebas, nggak ada aturannya begitu kan berarti jadinya. Padahal urusan dunia pun kan ada aturannya dalam agama ini. Ada yang halal, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang sunnah. Khamisan, waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang bima huwa alaihi wa ashabuhu, dengan perkara, dengan tertib, aturan yang beliau atasnya dan para sahabatnya. Aywaman ittaba'u ala tariqatihim, yakni orang yang mengikuti mereka atas jalan mereka. Ya dulu alaihi, telah menunjukkan kepada penjelasan tersebut ma'adzakaru sahibur risalah, perkara yang telah diceritakan oleh sahibur risalah ini, wa huwa al-hadis alladhi yushayyidu bil amal, yaitu hadis yang mengokohkan untuk beramal, yushayyidu yang menyemangatkan untuk beramal, ala sunnatihi, atas sunnah Nabi, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin min ba'dihi, setelah Nabi. Ayat tariqatihim, yakni jalannya khulafa'ir rasyidin. Wa ya tariqatul khulafa'ir rasyidin. Wa ya tariqatul khulafa'ir rasyidin, jalannya khulafa'ir rasyidin. Wa khulafa'ur rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wal Hasan wa Umar bin Abdul Aziz. Wa kullu khalifatin, dan setiap khalifah rasyidin yang lurus, akhirum al-Mahdi, yang akhirnya adalah al-Mahdi, Muhammad ibn Abdullah al-Hashimi al-Qurashi al-Hasani. Jadi Nabi mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Maksudnya khulafa'ir rasyidin itu siapa? Yang sudah muttafaq alaih ya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, juga termasuk Sayyidina Hasan yang cuma beberapa bulan jadi khalifah, dan juga termasuk Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang jadi khalifah tahun 100 Hijrah, dan juga Al-Imam Al-Mahdi nanti menjelang kiamat. Jadi Khulafaur Rasyidin itu bukan hanya 4 itu saja, walaupun yang 4 itu yang sudah pasti, tapi Khulafaur Rasyidin itu bukan hanya 4 itu saja. Mahwan. Jadi maknanya para khalifah-khalifah itu ada hak untuk diikuti. Asalkan mereka itu adalah orang-orang yang lurus.
Wa yumkinu ayasmala khulafa'ahu fid din, dan mungkin untuk mengumumi khalifah-khalifah beliau dalam agama minas sahabah wa tabi'in wa man ba'dahu minal ulama alladzina yasiruna ala nahjihi, yang mereka berjalan di atas jalan Nabi. Bi hadisi al-ulama warasatul anbiya, dengan dasar hadis al-ulama warasatul anbiya. Wa tafsirul amri, dengan dasar menafsiru lil amri bil ulama, dengan para ulama. Alladzina yastambituna al-ahkam, yang mereka itu menyimpulkan hukum-hukum kama fil ayah, seperti di dalam ayat. Walau ruddu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Jadi dalam Quran itu kan ada atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Ya. Lah ulil amri itu siapa? Ulil amri itu siapa? Sebagian mufassirin maksudnya ulil amri itu ya para pimpinan-pimpinan masyarakat, para khalifah-khalifah itu. Sebagian ulama berpendapat maksudnya ulil amri itu ya para ulama. Sebagaimana dalam ayat surah Nisa, walau ruddu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Jadi ulil amri itu adalah orang-orang yang yastambitunahu minhum. Jadi orang-orang yang istimbat hukum. Ya berarti para ulama. Mahu ya kan? Ya, kita ini mesti taat kepada Allah itu sudah jelas. Taat kepada Rasul itu sudah jelas. Tapi taat kepada ulil amri itu loh maksudnya apa? Coba apa ya? Taat kepada ulil amri itu maksudnya bagaimana? Kenapa harus ada taat pada ulil amri? Apa enggak cukup taat pada Allah dan Rasulnya? Ya enggak? Ini maksudnya wallahu alam. Jadi kalau perkara itu sudah ada jelas nas dari Quran, ya kita harus taat semua. Terus perkara itu sudah jelas nas dari hadis, la yahtamilu ta'wil, ya kita harus terima semua. Kalau enggak ya namanya ingkar pada Rasul. Tapi ada hal-hal yang sifatnya itu ijtihadi. Ada hal-hal yang sifatnya itu ijtihadi. Tidak ada dalil yang sharih dari kitab dan sunnah. Nah di sini nih letaknya kita ini harus ikut ulil amri supaya terjadi apa itu ketentraman, keserasian, ketertiban dalam masyarakat. Ya enggak? Maka tetap perlu saja ulil amri itu perlu saja. Jadi Rasul sudah wafat, terus bagaimana kita ini mau mengamalkan agama itu? Yang sudah jelas dalam kitabullah sunnah Nabi ya sudah jelas harus diterima semua. Tapi yang perkara-perkara istihadi, perkara-perkara yang kaitan dengan maslahat umat, yang tidak ada nas sorehnya dalam kitab dan sunnah. Nah disinilah fungsinya para ulama mujtahidin. Inilah fungsinya ulil amri. Nggak bisa dielak tuh itu. Yang thalabul ilmi fardhah. Itu sudah jelas. Terus sekarang itu kita mau bikin pesantren.
kalau pesantren itu tidak ada tertibnya yang tertentu, bagaimana? Kan nggak bisa jalan tuh. Ngajinya jam sekian, istirahatnya jam sekian, tempatnya di sini. Baru bisa dikerjakan thalabul ilm tadi. Jadi pesantren ini pada hakikatnya adalah salah satu cara untuk mengerjakan thalabul ilm fardhiyah. Sekarang dalam Quran perintah wajahidu fi sabilillah haqqa jihadi. Qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Tapi jihad itu kan harus ada aturannya toh. Kalau tidak ada aturannya kan jadi nggak karu-karuan. Perlu ada pimpinannya, perlu ada musyawarahnya, perlu ada tertibnya. Sehingga jihad itu jadi sukses. Maka Nabi itu dalam jihad pun musyawarah. Menjelang Badar musyawarah, menjelang Uhud musyawarah. Sedangkan Quran masih turun, Nabi masih ada, kok musyawarah? Berarti urusan pengaturan-pengaturan itu memang oleh Nabi itu dibuka satu tertib untuk orang itu berpikir bagaimana dibikin pengaturan yang baik, kan begitu kan? Jadi tidak semua perkara itu harus ada nasnya. Tidak semua perkara itu harus ada nasnya. Kalau semua perkara harus ada nasnya, maka Nabi tidak perlu musyawarah, nunggu wahyu saja. Jadi Nabi itu musyawarah itu menunjukkan bahwa kita ini dikasih kelonggaran oleh Allah SWT dalam agama itu untuk berpikir, mencari jalan yang terbaik bagaimana. Jadi umuran perkara-perkara yang sifatnya istihadi boleh diistihadi, tidak ada nas sorehnya. Disitulah tempatnya taat kepada ulil amri. Kita semua tahu kita diperintahkan untuk dakwah seluruh alam, mengikuti Nabi wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi untuk sampainya dakwah seluruh alam itu kan ya perlu tertib toh. Perlu pengaturan toh. Kalau tidak ada tertib, tidak ada pengaturan, bagaimana bisa jalan? Maka itulah orang Nizamudin siang malam berpikir, akhirnya membuat tertib 2,5 jam, 3 hari, 40 hari, 4 bulan, 5 amal masjid. Akhirnya dakwah sampai ke seluruh alam. Tapi seperti orang-orang yang tidak mau tertib, dakwah itu pokoknya sepenting dakwah. Nah, akhirnya mereka itu berhasil apa enggak dalam dakwah? Kan enggak berhasil. Dakwah istrinya aja bingung enggak bisa. Qad yufamu mimma taqaddama anakula man ahdasa ibadatan fi ghairi mahaliha asabit ay Nabi SAW yakunu dzalika jaizan wa laysa kadzalik. Kadang-kadang difahami dari penjelasan tersebut bahwa setiap orang yang membuat baru ibadah di dalam selain tempatnya yang tetap dari Nabi itu adalah boleh. Wa laysa kadzalik, tidak seperti itu. Bal huwa bid'atun sayyi'ah, bahkan itu adalah bid'ah yang buruk. Kalau membuat baru satu ibadah bukan di tempatnya, bukan di tempatnya. Ini masuk bid'ah sayyi'ah. Ini bukan begitu. Tapi yang diperbolehkan bikin hal baru itu perkara-perkara yang belum tetap dari Nabi. Nabi memang mengasih kelonggaran gitu loh. Hal-hal yang ada kelonggaran untuk
kita beristihad, itu kita bisa bikin hal-hal baru. Tapi kalau sudah tetap dari Nabi, ya nggak boleh dirubah. Faqad ahdatsa Banu Umayyah bil hawa wal aghrad siyasi wali aghradin siyasiyah taqdim khutbatin ala salatiha. Telah membuat hal baru Bani Umayyah dengan hawa nafsu dan karena kepentingan politik mendahulukan khutbah Id atas salat Id. Jadi Bani Umayyah itu telah membuat tertib baru, khutbah dulu baru salat Id. Padahal tertib dari Nabi salat Id dulu baru khutbah, sehingga diingkari oleh para sahabat. Karena kepentingan politik. Apa kepentingan politik? Karena Bani Umayyah itu ya secara umum itu tidak disukai oleh masyarakat Madinah. Secara umum itu nggak disukai karena mereka ini banyak berbuat penyelewengan. Pemerintah Bani Umayyah itu. Sehingga kalau hari raya itu, kalau mereka khutbah itu nggak ada yang mau dengar. Setelah hari raya, sholat hari raya, orang pada pulang saja. Sehingga mereka khutbah nggak ada yang mau dengar. Maka akhirnya mereka bikin aturan, khutbah dulu aja biar orang mau dengar, belum sholat kan, ya. Sehingga diingkari oleh para sahabat. Dan yang seperti ini tentu tidak boleh. Fakhalafu an-nizam alladhi rattabu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka telah berselisih dengan aturan yang telah ditertibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'al amalu amthal la yadkhulu fil khair wal amal salihah. Bi khilafi shalah qabla sholatil Id wa ba'daha. Berbeda dengan salat sebelum salat Id dan setelahnya. Wa ilam yaf'alha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakinahu mundarijun fi aslan amin wa salatu khairu mawdu'in fi ayyi waqtin. Karena dia itu masuk di dalam dalil umum. Salat itu adalah sebaik-baiknya amalan di dalam mana saja waktu. Fala takuna shalah fi makruha. Tidaklah salat di dalam waktu qoblal Id ba'dal itu makruh. Ila anna sunnah ala yusalla qabla wala ba'daha, tetapi sunnah Nabi tidak disolati sebelum Id setelah Id. Wal amal bi sunnah aula, amal dengan sunnah lebih utama. Tapi jangan dilarang karena tidak ada larangan. Nabi itu sholat Id qobliyah ba'diyah nggak ada. Kalau ada orang sholat Id terus ada sebelumnya sholat, setelahnya sholat, bagaimana? Boleh saja. Kenapa kok boleh saja? Karena tidak ada larangan. Tapi sunnahnya tidak sholat sebelumnya, tidak sholat setelahnya. Tapi kalau ada orang sholat, ya boleh saja. Paham nggak? Mana yang tahu soal? Nah. Sayyidina Umar mewakafkan hampir seluruh daerah Irak ini. Dengan zaman sekarang kan pemerintahan sudah berubah. Sedikit banyak manusia ini banyak tasarruf yang berhubungan dengan pribadi-pribadi orang. Bagaimana pemerintah sekarang menanggapi dengan wakaf yang telah diputuskan oleh Sayyidina Umar yang sudah 1000 tahun yang lalu? Yang sekarang saya nggak tahu bagaimana, ya kan. Tapi yang jelas itu tanah-tanah Sawadul Iraq itu disuruh nggarap pada zaman Sayyidina Umar, itu disuruh nggarap orang-orang Irak sendiri, gitu. Orang-orang Irak yang masih kafir waktu itu. Kemudian mereka suruh bayar pajak yang namanya kharaj. Nah, pajak yang namanya kharaj itulah yang ditasarrufkan oleh Sayyidina Umar untuk masalihul muslimin. Dan itu terus berjalan ratusan tahun setelah itu. Nah, kalau ada orang membeli tanah itu, ya nanti tertibnya sama pada zaman dulu itu. Kalau membeli ya boleh nggarap, tapi harus dengan membayar pajak atau kharaj kepada Baitul Mal, karena itu
ringkesnya tanah pemerintah, ringkesnya begitu. Dianggap sebagai tanah pemerintah. Yang kalau digarap harus bayar kharaj, harus bayar pajak bumi. Paham ya, Wan? Nah, adapun perkembangan sekarang ini wallahu alam ya. Mana ada soal? Ya sama aja. Apa lagi? Bagaimana dengan program pembuatan jalan raya yang sekarang pemerintah buat dengan rumah di pinggir jalan, apa itu bisa dilaksanakan di Iya. Karena itu untuk kemaslahatan umum. Ya tentu dengan diganti rugi, ya toh. Harus dengan dibeli dengan harga umum kalau pemerintah mampu. Ya, kalau dibeli pun juga tidak mau, ya dipaksa. Ya kalau tidak begitu nanti jalan macet semua, nggak bisa jalan kamu. Kamu nanti akan merasakan sendiri kalau kamu jadi lurah gitu aja. Jadi memang ada orang-orang itu tidak mau memikirkan kepentingan umum. Lah orang begitu ya harus dipaksa, nggak bisa tidak. Apalagi jadi lurah. Di pesantren ini saja, kalau kita tidak ada sistem pemaksaan untuk kemaslahatan umum, ya rusak pesantren. Wakean ditaruh di mana-mana, jadi apa kira-kira? Ya enggak? Akhirnya demi kemaslahatan umum ya, mana saja pakaian ditempatkan pada tempatnya, sita saja. Ini pesantren kok nyita-nyita barang orang. Nah ini kamu punya pakaian, kamu tempatkan bukan pada tempatnya. Mana yang salah coba? Laisa li irqidz zalim hurmah. Akar yang zalim tidak ada kehormatan. Jadi maksudnya umpama kamu itu nanam tanaman, kemudian akarnya itu masuk ke tanah orang, ya orang itu berhak untuk memotong akar itu. Loh, akarnya pohon saya kamu potong. Lah kamu biarkan masuk ke tanah saya. Nah, sing salah sapanya aja. Begitu juga kamu meletakkan barang-barang bukan pada tempatnya. Sapa sing salah dhisik aja? Sing nyita apa sing ndekek barangnya? Kamu telah berbuat kezaliman duluan. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka orang yang zalim tidak ada kehormatan. Ya usah nyalahkan orang. Ini kok kejam sekali pengurusnya Al-Fatah. Bukan kejam. Kamu itu yang tidak memikirkan maslahat umum.
Ini kalau dibiarkan itu nanti celana-celana kolor masuk di pengimaman masjid. Ya enggak? Ini celana saya, kamu pindah, kamu mencuri. Nah, begitu. Jadi jadi syariat ini sangat cantik syariat itu. Jadi orang itu harus dihormati haknya. Kalau dia itu juga menghormati haknya orang lain. Kalau dia tidak menghormati haknya orang lain, bagaimana? Dia dihormati, yang rusak jadi ini. Jadi seorang thalibul ilm itu harus berpikir dengan benar. Sehingga akhirnya itu kita ini tindakannya itu tindakan yang baik. Bukan seenaknya sendiri. Ya kita ini, ya masyarakat kita ini memang sudah, ya beginilah masyarakat yang tidak biasa beraturan. Nah, orang-orang kafir itu sebagian itu mereka sudah terbiasa dengan aturan. Kalau kamu di Singapura membuang puntung rokok di jalan, membuang sampah di jalan, tangkap polisi kamu, didenda. Dan itu secara syariat itu benar sebetulnya. Nah, memang ini hak umum kok. Ini bukan tempat pembuangan sampah jalan ini. Kamu jadi ngerusak haknya orang lain, ya kamu harus dihukum. Hukumannya ya menurut ulil amri, bisa kamu dimasukkan penjara, bisa kamu didenda. Loh kok yang menjalankan syariat kok malah orang kafir, bagaimana? Nah ini kamu renungi kita ini sebagai santri. Apalagi kamu sudah daurah itu coba kamu kembangkan pemikiran ini dalam diri kamu, di kamar kamu, di komplek kamu. Sehingga orang itu bertindak itu tidak ngawur gitu loh, ya. Orang itu bertindak bukan tanpa pikiran. Nah ini yang bahaya itu. Orang itu bertindak tanpa pikiran. Orang yang bertindak tanpa pikiran ini orang yang bahaya betul dalam bermasyarakat. Apalagi dia ini nanti jadi pimpinan. Bahaya betul. Rusaknya umat karena rusaknya umarok. Rusaknya umarok karena rusaknya ulama. Rusaknya ulama dari santri-santri yang nakal. Santri yang tidak berpikir. Jadi setiap orang itu mau berbuat tuh dipikir, direnungi. Ini halal kah? Ini haram kah? Makruh apa sunnah? Maslahat apa mafsadah? Ada pahalanya apa tidak? Sesuai dengan adab atau tidak? Direnungi. Nah kalau kita tidak biasa seperti itu, terus gunanya apa sebetulnya kita ngaji itu? Ya. Kalau kita ini ngaji, habis ngaji itu tindakannya itu persis seperti orang yang tidak pernah ngaji, terus gunanya apa? Kemarin tuh anak khidmatan, mesti cah daurah ini. Nggak mungkin, karena pakai jubah hijau itu mesti daurah. Bawa sepeda motor di situ turun. Maka saya tanya, kamu itu bisa baca apa tidak? Saya bilang, bisa. Itu di situ ada tulisannya sepeda motor tidak boleh lewat sini. Kok kamu lewat itu? Mata kamu taruh di mana? Saya bilang.
Bisa baca enggak? Jubahnya jubah daurah, baca pengumuman gitu aja enggak bisa. Ini kelihatannya kan seperti barang biasa dong, wong. Kalau dikit aja Pak. Ya tuh. Tapi ini menunjukkan orang itu bertindak tidak berpikir. Nah, ini loh yang bahaya itu. Dia ini bertindak tanpa berpikir. Maka Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berjalan dengan murid-muridnya di satu ladang. Maka salah satu muridnya itu mencuil daun sedikit di ladang itu. Maka dimarahi habis-habisan sama Imam Ahmad. Maka muridnya tadi mengatakan, Syekh, ini kan cuma sedikit. Kalaupun yang punya ini tahu pun tidak akan marah, mesti dia akan rela. Nah, perkara itu kalau memang sudah dikira direlakan oleh pemiliknya kan nggak apa-apa. Ya, kan cuma sedikit saja, orang kan rela. Maka Imam Ahmad mengatakan, kalau semua orang berpikir seperti kamu ini, hei muridku, maka ladang ini daunnya habis. Ya, sedikit lama-lama habis. Maka kamu itu naruh satu kertas ini di masjid belakang, sedikit aja, nggak apa-apa. Tapi kalau semua orang berpikir seperti itu, udah di tempat sampah itu masjid ini. Ya. Nah, aturan ini adalah untuk semuanya. Maka kita ini harus berpikir panjang dalam setiap bertindak itu. Kadang-kadang perbuatan yang sedikit, kita tidak paham bahwa itu menimbulkan satu perkara yang besar. Ini kira-kira siapa yang akan mengamalkan kalau bukan santri itu? Kalau santri mengamalkan begini sebagai ibadah. Kalau orang kafir atau bukan santri yang mengamalkan ini hanya sekedar sebagai satu kesenangan nafsu gitu. Saya lihat rumah sakit orang-orang nggak pernah ngaji itu kok bersih, tertib, nggak ada kotoran, nggak ada sampah. Padahal mereka tidak pernah belajar an-nadhafah minal iman, nggak pernah belajar. Ang tahira baiti alit taifin, nggak ada. Kok jadi bersih begitu. Tapi kalau namanya pondok mesti kotor. Loh. Kenapa kok bisa begitu? Coba kamu renungi. Jadi kita ini jangan sampai menjadi justru kita belajar agama tapi orang yang paling tidak menghormati aturan agama. Beberapa tahun yang lalu saya itu nuzulul Quran di lapangan terbang Iswah Yudi. Ya memang tentara ya. Pengajian nuzulul Quran itu mulai awal sampai akhir itu nggak ada itu orang noleh itu nggak ada. Semua mendelik, semua kayak patung. Ya. Tawajuh semua. Lu kok tentara yang mengadat yang apa itu bikin adab majelis. Malah santri-santri yang hari-hari ngaji kadang-kadang malah ngaji sambil ngerokok. Pengajian di tempat-tempat santri malah ngaji malah dengan ngerokok. Memang nggak aneh ya.
Ya, karena apa ini? Karena memang itu tidak dilatih untuk beradab. Ketika orang itu tidak dilatih, ya walaupun orang itu belajar ilmu, ya jadinya seperti orang yang tidak pernah belajar. Maka kita ini harus melatih diri kita masing-masing untuk bertindak secara syar'i. Dilatih dirinya itu. Mana ada soal? Paham dong belum? Kamu ini kelas yang paling tua di pondok ini, kamu pikirkan apa yang saya katakan tuh ya. Kamu pikirkan ya, untuk membentuk satu masyarakat yang lebih dekat dengan agama. Dimulai dari diri sendiri, kamar sendiri, kompleknya sendiri, pesantrennya sendiri, di masjidnya. Jangan orang itu mengkaitkan seluruh perbuatannya itu dengan kiai gitu. Kalau sudah selokan bocor, ya cepat diperbaiki. Bukan kalau sudah kiai teriak-teriak, itu selokan bocor itu loh, baru ada orang tolak. Jangan seperti itu. Tapi kita ini cepat bertindak. Saya ini yang tanggung jawab. Kalau kamu berpikir nanti orang lain kan ada yang bersihkan, maka orang lain pun berpikir begitu juga. Orang lain akan membersihkan. Akhirnya nggak ada yang bersihkan, iya nggak? Kita mulai itu langsung diri kita sendiri. Biasakan langsung diri kita sendiri. Ada genteng bocor, ya saya tanggung jawab ini. Kalaupun kita nggak bisa, menghubungi orang yang bisa. Nah, ini namanya ta'awun, tapi jangan kita ini diem aja gitu. Ini sifat begini sebenarnya kan sifat yang kelihatannya mudah tuh. Tapi dalam praktek ini susah gitu. Saya lihat Jumatan yang namanya, beberapa orang tidur itu temannya duduk itu ya diem aja. Enggak kok bangunkan ya enggak, ya diem. Ya mestinya kan ya temannya tidur dibangunin gitu, kenapa sih? Kok berat sekali? Karena tidak terlatih untuk memikirkan orang lain. Ya kita latih diri kita itu. Subhanallah. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي